Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Saatnya memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru seputar pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti ibadah pelayanan di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera pada layar. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah pagi Morning Dew yang akan melengkapi doa pribadi kita untuk mengawali hari dan minggu yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Dan persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2236060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 143 ayat 3 dan 4. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Melewati masa-masa kesesakan digambarkan seperti berada dalam lembah yang kelam. Namun, kesadaran bahwa penyertaan Tuhan itu adalah ya dan amin seyogyanya tidak membuat orang percaya patah semangat dan akhirnya pasrah terhadap keadaan dan bermalas-malasan karena putus asa. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kekuatan kami, Engkau yang membuat kaki kami dapat tetap berdiri tegak dan melangkah melalui masa-masa sulit dalam hidup kami. Firman-Mu memberi kekuatan dan semangat baru sehingga kami dapat bangkit dan tidak tertindas oleh berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupan ini. Nyatakan lebih lagi pada ibadah hari ini urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran firman-Mu dan hadirat-Mu saat umat-Mu menyembah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah bagi kita semua. Kita persiapkan hati yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisai bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah Yesus yang selalu menopang setiap hidup kami. Engkaulah Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Walau badai datang di hadapan kami mau katakan, kami mau tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami mau bersandar hanya pada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, minggu ini kita belajar tentang merdeka dari kemalasan. Yang sebentar kita belajar bersama. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu yang sebentar kami belajar tentang merdeka dari kemalasan. Biarlah kami mendapat anugerah-Mu, perkenan-Mu, untuk kami semakin mengerti, semakin memahami apa yang Kau mau dalam kehidupan kami melalui gereja, melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua, Tuhan, Engkau pakai, Engkau berkati. Dan biarlah sedari awal, pertengah, akhir, kami serahkan padamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Merdeka dari kemalasan. Pemalas, sluggard, bahasa Inggris sluggard, atau bahasa asli Akedia, dari bahasa Yunani artinya tidak peduli, atau acuh, atau tidak memperhatikan, atau bahasa Inggris sloth itu terlalu lamban. Ciri-ciri pemalas ada beberapa, nanti ditayangkan di layar. Pertama, setengah hati, atau boleh disebut juga suam-suam. Wahyu 3 ayat 16, Wahyu 3 ayat 16, Tuhan sendiri berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ciri-ciri pemalas boleh disamaartikan dengan banyak alasan. Dikatakan di Amsal 26 ayat 13, "Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong." Jadi terlalu banyak alasan, terlalu malas jadi terlalu banyak alasan. Beberapa ciri-ciri pemalas yaitu tidak aktif atau inactivity. Kita bisa baca di Amsal 26 ayat 14 sampai 15. Di sana tercatat seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Firman Tuhan berkata seperti pintu berputar pada enselnya. Jadi ensel itu tidak berputar, hanya pintunya saja. Jadi demikianlah si pemalas kayak ensel di tempat tidurnya, dia tidak bergerak. Bahkan di ayat 15 dikatakan si pemalas, saking malasnya mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah, artinya dia tidak sanggup untuk mengembalikannya ke mulutnya. Jadi terlalu digambarkan terlalu malas. Jadi inactivity artinya malas bergerak sama sekali. Bahkan dikatakan di Amsal 26 ayat 16, Amsal 26 ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Jadi merasa lebih bijak. Ciri-ciri pemalas, salah satunya merasa lebih bijak. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ada 2 yang saya perlu jelaskan, sebenarnya banyak. Salah satu akibat kemalasan, pertama kemalasan yang menghalangi berkat atau janji Tuhan. Kemalasan yang menghalangi berkat atau janji Tuhan yang tercatat di Yosua 18 ayat 2. Kemalasan yang menghalangi berkat atau janji Tuhan yaitu Yosua 18 ayat 2. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di Yosua 18 ayat 2. Dikatakan firman Tuhan, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sedangkan seharusnya suku yang lain sudah mendapatkannya. Ada tinggal 7 suku yang belum mendapat bagian milik pusaka. Dari pembacaan firman Yosua pasal 18 ayat 2,
ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka atau belum mendapat warisan. Padahal Tuhan sudah janjikan memberikan Kanaan, memberikan tanah yang berkelimpahan susu madu kepada umat Israel. Sementara suku yang lain sudah mendapat bagian. Penyebabnya kenapa? Mari kita baca di Yosua 18 ayat 3. Yosua 18 ayat 3. Di sana tercatat bahwa sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Artinya seharusnya tanah Kanaan itu sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, Allah Abraham, Ishak, Yakub kepada umat Israel. Jadi tidak ada alasan tanah itu mereka tidak peroleh. Tidak ada alasan mereka tidak memperoleh warisan atau bagian milik pusaka. Tetapi ayat 3 berkata, Yosua menegur orang Israel karena kemalasan mereka, kemalasan 7 suku itu untuk berjuang mengambil tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi kemalasan itulah yang menghalangi 7 suku mendapat janji Tuhan. Kemalasan mereka lah itu menghalangi berkat Tuhan, tanah berkelimpahan susu madu yang sudah Tuhan berikan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan anggap remeh kemalasan itu hal yang sepele. Kita sudah bisa belajar tentang hal ini. 7 suku tidak mendapat bagian milik pusaka karena kemalasan mereka. Seringkali juga kita tahu janji Tuhan atau berkat Tuhan yang Tuhan firmankan melalui firman-Nya, seperti Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa sebab Tuhan mengetahui setiap rancangan yang Dia berikan pada kita, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera atau sukacita, yang masa depan penuh pengharapan. Dan bahkan di Yohanes 10:10b dikatakan Yesus datang memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan Yesus berjanji di Mazmur 110, Mazmur 112, Mazmur 128 bahwa ada berkat Tuhan jika kita yang takut akan Tuhan, jika ada yang beribadah kepada Tuhan dengan sekeluarga besar, bahwa kebahagiaan Yerusalem akan menjadi milik kita. Tetapi kenyataannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah beribadah kepada Tuhan, seringkali tidak mendapat penggenapan janji Tuhan. Apakah terlalu malas? Apakah anggap remeh? Apakah tidak mau tahu? Inilah yang sering menghambat. Sedangkan janji Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 8, 1 Timotius 4 ayat 8 berfirman tertulis begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Saya tidak tahu saudara Bapak Ibu yang terkasih apakah semua mengikuti ibadah online atau tidak, karena tidak diketahui secara langsung karena kita tidak bertemu secara fisik. Sebenarnya ibadah itu berguna dalam segala hal. Mau ibadah onsite sekalipun, ibadah online sekalipun, sebenarnya berguna dalam segala hal. Bahkan dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 6, 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, disertai dengan bersyukur, disertai berterima kasih, disertai dengan bersukacita, memberi keuntungan besar.
Jadi firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu berguna, bahkan ibadah itu memberi keuntungan besar. Jadi ibadah adalah suatu disiplin rohani dalam bentuk memuliakan Allah dengan memuji, menyembah, berdoa. Jadi ibadah itu tidak tergantung online ataupun onsite. Ibadah itu tergantung saudara Bapak Ibu yang terkasih dengan hati nurani atau dengan disiplin rohani yang tidak perlu diketahui oleh pemimpinmu atau gembalamu atau sekalipun pendetamu. Engkau sendiri mendisiplinkan rohanimu untuk dalam bentuk memuliakan Allah dengan memuji, menyembah, berdoa, dan menerima firman-Nya yang setiap minggu ada ibadah online dalam masa pandemi ini. Engkau menerima firman-Nya, pengajarannya, dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Jadi maksud saya tujuan dari disiplin ibadah inilah yang perlu diketahui kembali, perlu dipahami saudara Bapak Ibu supaya saudara Bapak Ibu tidak terpengaruhi oleh kemalasan yang tadi dalam 7 suku Israel yang kita lihat contoh dari firman Tuhan di Yosua 18 ayat 2 dan 3 karena kemalasan menghalangi berkat atau janji Tuhan bagi mereka. Jadi tujuan dari disiplin ibadah adalah pertama pasti memuliakan Allah. Kita ibadah ini untuk memuliakan Allah dengan cara memuji, menyembah, berdoa, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya maupun melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Jadi memuliakan Allah itu pasti tujuan pertama. Mau ibadah dalam bentuk onsite sekalipun, mau ibadah dalam bentuk online sekalipun, sikap hati, respon kita itu harus benar di hadapan Allah, harus benar sesuai kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita memuliakan Allah tidak perlu diketahui setiap orang, bahkan setiap khalayak. Jadi memuliakan Allah itu bisa di rumah masing-masing, juga bisa dengan ibadah bersama. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan harus mengadakan persekutuan dengan ibadah bersama. Tetapi ibadah bersama dalam masa pandemi ini, gereja khususnya dalam jangka waktu sekarang, kita adakan ibadah online supaya kita dapat di dalam masa pandemi ini kita dapat beribadah bersama melalui ibadah online yang saudara Bapak Ibu sekarang jalankan. Tujuan dari disiplin ibadah adalah mengungkapkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarpun ada masa pandemi sekalipun, tidak menghalangi iman, cinta kita, kasih kita, dan penghormatan kita, kagum kita kepada Allah. Jadi dalam masa pandemi, di dalam ibadah online sekalipun, tidak diketahui oleh saudara seiman maupun oleh pimpinan selmu ataupun oleh pemimpin satelitmu atau pemimpin gerejamu, engkau dapat mengungkapkan iman, cintamu, kasihmu, dan pengharapan, penghormatan kepada Allah. Selain memuliakan Allah, pengungkapkan iman, kasih, cinta kita, dan pengharapan, penghormatan, kagum kita kepada Allah. Jadi juga tujuan dari disiplin ibadah adalah memelihara keakraban kita dengan Allah sehingga kita mengalami transformasi rohani oleh karena ada relasi. Jadi saudara Bapak Ibu terkasih, ibadah online juga adalah salah satu tujuan memelihara keakraban kita kepada Allah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jadi jangan anggap remeh biarpun kita tidak bertemu secara fisik atau secara jasmani, tetapi ibadah online ini juga tujuannya memelihara keakraban kita kepada Allah. Supaya kita mengalami transformasi rohani oleh karena ibadah ini, oleh karena relasi ini. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya ingatkan kembali bahwa seringkali kita di masa pandemi ini seharusnya membuat kita ini semakin bernyala-nyala. Dikatakan di Roma 12 ayat 1, seharusnya kerajinan kita ini bukan semakin kendor. Kerajinan kita ini bukan semakin mundur, biarpun tidak dilihat saudara seiman yang lain, mungkin tidak dilihat oleh pendetamu sekalipun, tetapi kerajinanmu
keakraban kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengungkapkan iman, kasih, cinta kita, penghormatan kepada Tuhan itu harus semakin bernyala-nyala, harus semakin bukan kendor, bukan semakin malas, bukan semakin mundur, bukan semakin acuh, bukan semakin tidak mau tahu ataupun tidak peduli, tapi harus semakin akrab, semakin intim, semakin bernyala-nyala, on fire, semakin gairah. Inilah yang maksud saya, kemalasan inilah yang kita kalau biarkan terjadi, biarkan masuk atau dengan celah sedikit pun saja dapat menghalangi sukacita yang Tuhan janjikan kepada, dapat menghalangi damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kita, dapat menghalangi berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara, Bapak, Ibu terkasih, kenapa saya lebih fokuskan kemalasan menghalangi berkat atau janji Tuhan? Hal inilah yang harus terjadi di dalam masa pandemi. Apalagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, harus mengalami berkat janji Tuhan itu berkali lipat, berkali-kali lipat, atau pelipat gandaan terjadi. Bukan semakin turun, bukan semakin terikut atau ikut terhanyut arus dunia ini. Ekonomi kita tahu setiap negara akan mengalami yang namanya penurunan, tetapi kita tidak bergantung pada ekonomi kerajaan dunia, tapi kita bergantung ekonomi manajemen yang dari kerajaan Allah. Inilah yang saya maksudkan kepada saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, untuk kita fokus dan untuk kita sungguh-sungguh, untuk kita rajin, untuk kita sungguh-sungguh bernyala, berapi-api, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan semakin mundur, bukan semakin kendor, bukan semakin terikut arus atau terhanyut oleh arus dunia ini di dalam masa pandemi ini. Untuk mempersingkat cepat, saya jelaskan satu lagi, kemalasan menghasilkan penyesalan. Kita baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya tidak akan baca, nanti saudara, Bapak, Ibu yang terkasih akan baca di rumah di malam hari atau di siang hari, boleh baca sambil merenungkan kembali. Saya akan jelaskan intinya saja. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di sana dikatakan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dikatakan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Gadis bodoh membawa pelita, sebagaimana juga gadis bijaksana membawa pelita. Nanti akan ditayangkan di layar, supaya saudara, Bapak, Ibu bisa belajar sampai membuka handphone ataupun dalam bentuk YouTube, Facebook, ataupun media sosial yang lain. Membawa pelita. Perbedaannya gadis bodoh dengan gadis bijaksana di kedua, yaitu gadis bodoh tidak membawa minyak, tetapi gadis bijaksana membawa minyak. Gadis bodoh tertidur, gadis bijaksana tertidur juga. Jadi persoalan sama, persamaan sama, tapi ada beberapa perbedaan. Karena tidak membawa minyak gadis bodoh, pelita hampir padam. Jadi mempelai datang, pelita hampir padam. Dan gadis bijaksana waktu mempelai datang, pelitanya tidak padam. Karena mempelai datang, pelita hampir padam, gadis bodoh pergi membeli minyak. Di dalam kesempatan pergi membeli minyak, bagi gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana, mereka bersama mempelai pria masuk ke ruang perjamuan kawin. Artinya mereka tidak perlu mengambil atau menghabiskan waktu untuk membeli minyak. Tetapi gadis bijaksana bersama mempelai pria masuk ke ruang perjamuan kawin. Pintu ditutup. Gadis bijaksana bersama mempelai pria di ruang perjamuan kawin. Tapi gadis bodoh yang sudah pergi membeli minyak, waktu menghampiri pintu, pintu sudah tertutup. Dan mereka meminta tuan membukakan pintu. Mereka meminta mempelai pria membukakan pintu, tetapi ditolak tuannya dengan jawaban, tuannya tidak mengenal 5 gadis bodoh ini. Saudara, Bapak, Ibu terkasih, saya mau katakan kemalasan yang dialami
5 gadis bodoh ini tidak ada persiapan. Mereka menganggap remeh, artinya mereka setengah taat. Mereka memang menyediakan pelita, tetapi mereka tidak mempelengkapi dengan minyak. Singkat cerita, mereka tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk menghadiri atau masuk ke ruang perjamuan kawin atau perjamuan kawin anak domba Allah yang dijanjikan Tuhan bagi kita semua. Saudara, Bapak, Ibu, jangan anggap remeh bahwa hal ini hal yang kecil. Tidak. Seringkali kita beribadah tetapi kita tidak dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita membaca firman Tuhan tetapi tidak mengerti atau merenungkannya, tidak memahami. Seringkali kita membaca firman Tuhan hanya sebagai logos atau hanya sebagai kewajiban atau rutinitas, tapi tidak sebagai rema. Inilah yang masalah. Seringkali kita tidak berdoa sungguh-sungguh karena pola pikir kita bahwa berdoa itu tugas full time atau tugas pekerja pelayan Tuhan atau para pengurus gereja atau hamba Tuhan. Maka saudara, Bapak, Ibu yang terkasih yang mempunyai pola pikir begini tidak akan mendapat yang terbaik sebagaimana Tuhan janjikan. Saudara, Bapak, Ibu, jangan anggap remeh bahwa kemalasan bukan hal yang kecil, bukan hal yang sepele, tetapi hal yang sangat besar. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita belajar bahwa dua hal ini yang kemalasan yang menghalangi berkat atau janji Tuhan. Kedua, kemalasan yang menghasilkan penyesalan. Biarpun gadis bodoh mengetok pintu berkali-kali dengan tenaga yang besar sekalipun, tetapi tidak membuat tuannya untuk membukakan pintu, bahkan mendapat jawaban dari tuannya bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Berapa tips yang akan saya bagikan kepada saudara, Bapak, Ibu yang terkasih. Pertama, untuk merdeka dari kemalasan, pertama harus ada Kristus di dalam kita. Kita baca di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Di sana tercatat bahwa tertulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya harus ada Kristus di dalam kita. Kita di dalam Kristus. Harus ada Kristus yang sanggup memerdekakan kita. Kedua, teguh dan cerdik. Karena itu berdirilah teguh, yaitu di Galatia 5 ayat 1. Kita baca di bagian B lagi. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi teguh dan cerdik. Itu harus mutlak. Kalau kita tidak cerdik, kita bisa menjadi terlibat, terhanyut dalam perhambaan. Jadi saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, cerdik itu perlu teguh dan cerdik. Jangan goyah sekalipun. Dengan kata angin timur maupun angin barat menggoyahkan kita, tidak. Kita harus teguh. Kita hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja. Dan firman Tuhan dikatakan di Amsal 6 ayat 6. Kita harus belajar dari semut. Belajar dari semut. Dikatakan begini. Amsal 6 ayat 6. Kita baca sampai ayat 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya baca sekali lagi Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Memang semut bangsa yang tidak kuat. Kita mau pijit semut sebentar mati gampang. Tetapi semut adalah bangsa yang cekatan, yang rajin, yang disiplin. Pernah saya coba menghalangi satu semut dengan satu halangan, dia akan cari jalan keluar, mengitari halangan itu untuk keluar. Jadi semut dengan halangan apapun, rintangan apapun, tidak akan menghalangi untuk dia menyediakan makan, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi firman Tuhan beritahu kita supaya kita belajar dari semut yang sangat rajin, yang sangat cekatan, yang sangat disiplin. Memang tidak ada pemimpinnya, tidak ada penguasanya, tidak ada pengaturnya, tapi mereka secara otomatis
Tidak pernah kita lihat semut itu malas. Yang keempat, tetap dalam firman Tuhan. Kita baca di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi firman Tuhan katakan kita harus senantiasa dalam firman Tuhan ada senantiasa dalam kita. Jadi kita adalah muridnya Tuhan, dan kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sekali lagi saya jelaskan cepat berapa ciri pemalas, yaitu suam-suam, setengah hati, banyak alasan, malas bergerak atau tidak aktif. Dan bahkan dikatakan firman Tuhan di Amsal 26 ayat 16, beberapa ciri-ciri pemalas adalah lebih bijak. Dan dua hal yang saya jelaskan hari ini, yaitu kemalasan. Pertama, kemalasan menghalangi berkat atau janjinya Tuhan. Saudara Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana untuk dapat terlepas dari kemalasan hal ini. Kedua, kemalasan menghasilkan penyesalan. Jadi tips langkah-langkah untuk merdeka dari kemalasan, pertama harus ada Kristus di dalam kita. Kedua, teguh dan cerdik. Ketiga, belajarlah dari semut. Keempat, tetap dalam firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarpun singkat engkau belajar tentang hal ini, di sore hari, siang hari maupun malam hari engkau buka lagi kembali ibadah online, engkau merenungkan kembali, belajar kembali, supaya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sudah sediakan janjinya terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kemalasan kita tidak mendapat janjinya Tuhan yang penuh kelimpahan, janjinya Tuhan yang penuh pengharapan. Mari saudara Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin teguh, semakin cerdik, semakin dalam Engkau dalam kami, dan kami mau dalam firman-Mu, firman-Mu dalam kami. Biarlah kami belajar dari firman-Mu melalui semut, bangsa yang cekatan, bangsa yang memang lemah, tapi bangsa yang rajin, bangsa yang tidak pernah menyerah, tidak gampang menyerah, bangsa yang disiplin. Biarlah terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah jiwa kami penuh bernyala, penuh berapi-api, penuh bergairah. Biarlah kerajinan kami tidak pernah kendor sama sekali. Kami semakin cekatan, semakin rajin, semakin disiplin. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami mendapat kemerdekaan dari kemalasan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami nyanyikan satu lagu pujian. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Mari saudara Bapak Ibu terkasih, mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dengan anugerahnya yang sempurna, penyertaannya sempurna, pemeliharaannya sempurna, perlindungannya sempurna dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam keluar masukmu, dalam usaha pekerjaan karirmu, diberkati berlimpah-limpah, biarpun engkau mengalami kesukaan, mengalami kesukacitaan, mengalami damai sejahtera kesentosaan, mulai hari ini seterusnya sampai selamanya. Terpujilah Tuhan yang memberkati engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang mengalami berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.